Bikini, what are you talking about? Realities into something called. Halo guys, nah kali ini saya akan menceritakan film SpongeBob yang berjudul SpongeBob The Tidal Zone. Nah, film ini akan menampilkan beberapa episode. Salah satunya ada episode di mana para warga Bikini Bottom menjadi robot. So, gimana ceritanya? Kita langsung aja ke alurnya. Di awal episode, bintang-bintang yang menyusut diperlihatkan Patrick tengah menjadi host dalam acara The Patrick Show di TV. Lalu dia mendatangkan seorang tamu dari luar angkasa bernama Kapten Quasar dan juga robotnya bernama Patron. Ketika wawancara terlihat nih robot Patron error. Patrick yang melihat itu mencoba memperbaikinya. Akan tetapi kepala Patrick malah menempel dengan laser pengecil milik Patron. Kemudian Patrick mencoba melepaskannya, namun dia tidak sengaja membuat orang tua dan juga adiknya mengecil, termasuk dirinya. Melihat itu, Kapten Quasar pergi begitu saja bersama Patron dari acara tersebut. Tapi anehnya Patrick dan juga keluarganya malah senang menjadi makhluk kecil dan mereka pun bersenang-senang di rumahnya. Tidak lama itu datanglah kakek Pat yang melihat keluarganya menjadi kecil dan dia mengira mereka hama dan akan menangkapnya. Dengan cepat mereka pun kabur yang dibantu oleh sekelompok ikan yang sama kecilnya seperti mereka. Tidak lama kakek Pat menemukan mereka yang membuat keluarga ikan itu takut. Kemudian keluarga Patrick menyusun rencana untuk melawan kakek Pat. Mereka akan mengerjai kakek Pat. Sehingga hal itu membuat kakek Pat marah dan menyerang balik mereka. Namun secara bersamaan, tiba-tiba saja keluarga Patrick menjadi sangat-sangat kecil yang ternyata sosok ikan bernama Rupdor sengaja menyelamatkan mereka dengan alat pengecilnya. Lalu dia memperkenalkan kota Smendor yang sangat lengkap teknologinya bagi makhluk sekecil mereka dan kota tersebut terbuat dari kaca. Mengetahui hal itu, ayah Patrick sangat senang berada di sana dan dia pun bernyanyi. Namun seketika itu kota Smendor pecah dan hancur hingga mereka pun kabur dari sana. Tidak lama kakek Pat mencari mereka menggunakan skuternya. Namun karena sekarang mereka sangat kecil dan tidak terlihat, mereka pun lagi-lagi mengerjai kakek Pat. I think it's time to resume. But I hate... Kemudian Patrick menemukan cairan penumbuh tanaman agar mereka bisa kembali menjadi besar. Namun apa yang terjadi? Ternyata cairan itu semakin mengecilkan mereka menjadi sangat-sangat kecil. Kemudian Patrick menemukan cahaya dan mereka sampai di Bikini Bottom. Yang tanpa disadari mereka masih mengecil. Dan terlihat Sandy pun melihat mereka dari mikroskop. Nah, di episode yang selanjutnya yang berjudul Welcome Binary Bottom, di mana kita diperlihatkan kota Bikini Bottom berubah menjadi Binary Bottom yang dihuni oleh para robot. Terlihat SpongeBob tengah bangun dari tidurnya, lalu ia pun sarapan bersama Roboreri yang sedang memakan baut. Setelah itu SpongeBob bergegas berangkat kerja, namun di sini Robogeri ingin ikut dengannya. Lalu Robogeri pun diam-diam masuk ke dalam kotak mesin SpongeBob, sehingga hal itu membuat SpongeBob sedikit error. See you later, Gary. Time for what, SquidBob? SpongeBob! I gotta fuel up! Setelah SpongeBob sampai di Krabby Patty, lalu bergegas SpongeBob bekerja seperti biasanya, memasak Krabby Patty. Dan di sana Robogeri tidak sengaja menyentuh battery yang dimasak hingga tersetrum, dan Squidward pun ikut terkena, yang membuat mereka menjadi menyatu. Squidward mencoba melepaskan Robogeri, namun itu tidak berhasil. Lalu SpongeBob yang melihat itu langsung mengejar mereka yang lari keluar sampai ke tempat Plankbot. Terlihat istri Plankbot bernama Karen yang sebelumnya komputer sekarang menjadi ikan. Karena hal itu, Robogeri dan juga Squidward menyebabkan kekacauan di Binary Bottom yang membuat para warga robot marah termasuk Sandroid lalu mengejar mereka. Lalu tiba-tiba saja muncul kakek Pat keluar dari pintu portal yang salah masuk dimensi. Melihat kekacauan tersebut, di sana kakek Pat bergegas kabur keluar dari dimensi itu. Sementara Robogeri dan juga Squidward masih dikejar warga robot. Di situ SpongeBob bingung cara menghentikan kekacauan itu. Lalu dia pun berpikir dan mempunyai ide membuat sebuah dinding dari bata untuk menghentikan mereka. Namun semuanya malah tercebur ke dalam laut dan membuat Sandroid yang marah menyatukan semua robot menjadi bagian tubuhnya. Hingga seluruh robot Binary Bottom menyatu dengan Sandroid. Shall we?
Lalu ada episode selanjutnya yang berjudul The Sweet Glitch. Di situ terlihat Karen mau mengambil pohon berbuah petir, namun Patrick lebih dahulu memakan buah tersebut yang membuat tubuh Patrick menjadi listrik. Lalu Patrick melihat Karen di atas sepatu roda dan mau digunakan menjadi topi. Hal itu membuat pikiran mereka tertukar. Kemudian Karen menemukan Plankton dan Patrick menemui SpongeBob. Setelah itu mereka sampai di rumah Sandy. Di sini Karen baru menyadari saat mengaca bahwa dia berada di tubuh Patrick. Lalu SpongeBob dan Sandy mengajak Patrick bermain papan dengan menjawab pertanyaan berupa matematika dan juga sastra. Namun dengan mudahnya Patrick menjawab pertanyaan yang membuat SpongeBob dan Sandy kebingungan. Nah, di sisi lain Patrick baru menyadari bahwa dia di dalam tubuh Karen dengan sepatu roda. Lalu Plankton memintanya untuk menganalisis sebuah apel radioaktif. Namun Karen malah mengacaukannya yang membuat Plankton mau meribotnya. Sementara itu SpongeBob dan juga Sandy bingung dengan tingkah Patrick yang tidak seperti biasanya. Dan disinilah Patrick jujur bahwa dia adalah Karen dan pikiran mereka tertukar. Karen sangat senang memiliki tubuh dan merasakan hal yang tidak pernah dia lakukan seperti memakan donat dan merasakan rasa sakit. Sementara itu terlihat Plankton sedang mengejar Patrick dalam tubuh Karen yang kegirangan berlarian dengan sepatu rodanya. Di sisi lain Sandy membuat alat untuk mengembalikan pikiran Patrick dan Karen ke tubuhnya masing-masing. Lalu Karen dan juga Patrick bertemu. Di sini Karen sudah tidak nyaman di tubuh Patrick. Dia ingin kembali menjadi komputer dalam sepatu roda. Namun di situ Patrick malah menolaknya hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Karena lelah, lalu Karen memberikan es krim ke Patrick. Di sini Patrick tidak bisa menyantap dan merasakan es krim, hingga dia pun ingin kembali ke tubuh aslinya. Lalu Sandy memasangkan alat cangkangnya ke Patrick dan Karen untuk mengembalikan pikiran mereka. Hingga akhirnya berhasil dan Plankton pun senang istrinya kembali. Begitu juga dengan Patrick yang langsung memakan es krim tanpa melepaskan alat cangkang yang membuatnya tersetrum dan menyebar ke seluruh kota. Hingga membuat para warga di sana berubah pikirannya menjadi Patrick yang kekanak-kanakan. Nah, di episode selanjutnya berjudul You Are Going to Faifon. Di sana terlihat Tuan Crab yang berjalan pulang, lalu ia pun melihat koin 25 sen. Lalu mengejar koin tersebut hingga sampai di sebuah toko barang antik. Dan koin itu pun masuk ke sebuah telepon koin. Lalu datang pemilik toko yang menawarkan barang-barang antiknya. Namun Tuan Crab menginginkan telepon koin tersebut. Mendengar hal itu, si pemilik dengan baiknya memberikan secara gratis telepon koin itu. Tapi dia meminta Tuan Crab untuk berhati-hati dengan kutukan telepon koin itu. Namun Tuan Crab tidak peduli dengan kutukan tersebut. Yang penting dia mendapatkan telepon koin itu secara gratis. Dan keesokan paginya Tuan Crab memasang telepon itu di Krusty Krab dengan niatan para pelanggannya menggunakan dan dia mendapatkan keuntungan 25 koin. Tidak lama telepon itu pun berdering. Tuan Crab mengangkatnya dan terdengar suara yang memerintahkan Tuan Crab menggratiskan Krabby Patty-nya ke seluruh pelanggan. Mendengar hal itu Tuan Crab seperti terhipnotis dan langsung memerintahkan SpongeBob membagikan Krabby Patty secara gratis. Setelah panggilan telepon itu terputus, Tuan Crab pun tersadar. Lalu keluarlah 25 koin dari telepon tersebut, hingga membuat Tuan Crab sangat senang. Kemudian dia pun baru menyadari SpongeBob membagikan Krabby Patty secara gratis. Dengan cepat Tuan Crab menghentikan SpongeBob dan memarahinya. Di sini SpongeBob pun bingung karena tadi Tuan Crab lah yang menyuruhnya. Tidak lama telepon itu berdering lagi, lalu Tuan Crab langsung mengangkatnya. Dan suara itu menghipnotis Tuan Crab kembali dengan memintanya menyumbangkan seluruh uangnya. Di situ Tuan Crab pun langsung mengeluarkan seluruh uang di berangkasnya dan dibagikan ke para pelanggan. SpongeBob yang melihat itu pun membantu Tuan Crab. Tidak lama telepon itu terputus lagi dan keluar kembali 25 koin sen. Hingga Tuan Crab pun kaget lagi yang melihat SpongeBob membagikan uangnya. Dan ia pun langsung menghentikan SpongeBob. Untuk kesekian kalinya telepon itu pun berdering kembali. Namun kini si penelpon itu meminta Tuan Crab untuk menyumbangkan Krusty Krab-nya. Lalu Tuan Crab menemui Plankton dan menyerahkan sertifikat Krusty Krab yang sekarang menjadi milik Plankton. Dengan senangnya Plankton menerima itu dan tidak perlu repot-repot lagi mencuri resep rahasia Krusty Krab. Lalu Tuan Crab kembali ke restorannya. Namun anehnya 25 koin sen itu tidak keluar lagi dari telepon tersebut, yang membuat Tuan Crab marah lalu membongkarnya. Tuan Crab lalu mengecek dalam telepon itu dan terlihat sosok Demon yang dari tadi menelpon dia. Namun anehnya secara tiba-tiba Tuan Crab berada di dalam telepon koin itu. Sementara Demon sendiri akhirnya bebas dan langsung pergi dari sana. Akan tetapi Tuan Crab malah betah di dalam telepon koin itu karena di dalam sana banyak koin yang membuatnya senang. Lalu tiba-tiba saja Squidward melepaskan telepon koin itu atas perintah Plankton sebagai pemilik baru Krusty Krab. Lalu Squidward pun membuang telepon koin yang masih berisi Tuan Crab ke tempat sampah.
Nah, kemudian di episode terakhir ini diperlihatkan kakek Pet yang dari awal episode memakai skuternya untuk pulang ke rumah, namun dia terjebak di dimensi dan ruang waktu yang berbeda. Lalu kakek Pet memasuki lukisan bajak laut dan seketika itu kakek Pet masuk nih ke opening SpongeBob yang sekarang digantikan oleh kakek Pet. Di situ kakek Pet sudah sangat resah dan ingin pulang, lalu ia menemukan pintu portal dan bergegas masuk ke dalam sana. Sayangnya kakek Pet malah muncul di sebuah kota koboi dan tidak sengaja ia malah membawa salah satu koboi lalu memasuki portal dimensi lainnya. Hingga akhirnya kakek Pet pun keluar dari portal dan telah sampai di rumahnya. Di situ kakek Pet merasa lega telah kembali ke rumah normalnya. Akan tetapi ternyata lagi-lagi itu bukan rumahnya, melainkan dimensi lain, di mana terlihat Patrick dan lainnya menjadi lebah. Namun kakek Pet tidak peduli lagi karena di sana sangat mirip seperti rumahnya sendiri. Nah guys, jadi itulah semua cerita dari SpongeBob The Tidal Zone. Mungkin segitu saja dari pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.